Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke teman-teman, sedikit berbeda dari video-video lainnya karena Ngapakpedia berencana membuat segmen baru ya. Kita akan membuat konten tentang ngobrol bareng operator atau simpelnya adalah Pakpos ya, Ngapakpedia Podcast gitu teman-teman. Oke. Nah, pada kesempatan pertama ini kita kedatangan atau saya secara pribadi meminta teman saya yang cukup luar biasa di grup Operator Nusantara 2, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, saya ada grup WA itu saat ini sudah 1-9 dan di grup 2 ini yang paling rame nih. Kebetulan ada Mbak Retno. Monggo Mbak, perkenalan dulu nih ya, silakan. Nama, Assalamualaikum. sekolahnya dari mana begitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini seperti tersanjung atau tersandung ya diriku. Tersanjung saya tersanjung. Masya Allah. Saya Retno, operator dari kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Tepatnya saya berada di SMP Al-Islam 1 Surakarta. Kalau mungkin dari rekan-rekan semua, bolo-bolo semua yang dari luar provinsi mau daftar ke sekolahku juga boleh. Boleh ya kapan-kapan kita ke sana, Mbak. Musim PPDB kan? Musim PPDB kan? Jadi oke, Mbak. Jadi siap. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai lah ya seputar pekerjaan operator tentunya ya. Atau melenceng sedikit keluar juga nggak apa-apa ya. Ya, insya Allah saya jawab lah. Oke, saya mohon izin nanti diupload ke YouTube nggak masalah ya. Oke, insya Allah nggak apa-apa. Oke. Mbak Retno ini sebagai operator apakah hanya tendik saja atau sekaligus guru nih di SMP situ? Kalau saya di SMP itu hanya tendik. Kalau di luar, ya begitulah. Kalau di luar multi talenta ya. Amin. Jadi tendik ya, hanya tendik saja. Ya. Ya, itu juga saya pengennya seperti itu, tapi di sekolah saya didaftarkan guru, padahal saya cuma lulusan SMA ya, tapi pengennya ditendik, tapi dipaksa diinputkan di guru ya wis, manut saja. Mbak ini lulusan mana nih? S1-nya atau sekolahnya terakhir dari mana? Aku tuh bukan S1. Oh gitu. Bukan, aku tuh alhamdulillah hanya sampai D3. Oh gitu. Ya sementara sampai di situ saja, nanti turunannya aja yang sampai S1, S2, S3, Amin. Saya doakan ya, semoga anak cucu kita harus lebih tinggi nih ya harapan kita ya. Amin ya Allah. Oke, berarti cuma sampai D3 ya. Sudah lama Mbak jadi operator di situ? Kalau aku di sini baru 5 tahun ya. 5 tahun tapi baru. Kalau dari yang benar. Kalau di SMP baru 5 tahun. Oke. Kalau di TK pernah, di SD pernah. Sekarang SMP. Jadi kayak orang sekolah. Operator tuh sepertinya kok kayak orang sekolah ya. TK, SD, SMP. Betul. Berarti pantesan saja pengalamannya sudah luar biasa ya. Saya pantau di grup 2 itu. Saya di grup operator 2 terus terang kayak acuh Mbak. Karena sudah tenang ada Mbak Retno sama Bu Eka itu yang paling aktif ya. 4 tahun nanti. Kesempatan berikutnya Mbak Eka mau nih kayak gini podcast. Insya Allah. Ya. Terus next ke pertanyaan ini nih, saya buat list pertanyaan ya, nggak kelihatan tapi nggak apa-apa lah. Baru pertama, jadi saya bingung harus nanya-nanya apa gitu Mbak. Sejak kapan jadi operator, maksudnya pertama kali jadi operator itu di sekolah mana kan Mbak? Dari TK, terus SD, sekarang ke SMP. Nah, jadi operatornya itu di tingkat mana? Aku TK tahun berapa ya? 12 kalau nggak salah. 2012? 11 apa 12 ya kali aku. Oh, oke. Ya sudah hampir 9 tahun ya. Mantap tuh. TK. Operator senior, pantes.
ilmunya. Operator nekat kalau Ya. ini mah. Oke. Nah, sekarang lagi sibuk ngerjain apa nih, terutama yang kaitannya mungkin sama kegiatan operator, gitu. Oke. Seperti teman yang lain, se-Indonesia mungkin mengalami juga ya. Nah, Iya. sekarang lagi dikejar deadline validasi PD, yang sekarang ini hubungan dengan Dukcapil yang begitu menggemaskan. Selamat menikmati ya. Kita harus menambah mata kita untuk melihat angka-angka yang berjajar. Soal ponsel, belum nanti mendapatkan komplain dari yang lain yang belum menerima. Mana yang sudah menerima, kalau sudah menerima itu anteng-anteng saja. Kalau nggak menerima, waduh. Iya, tapi kalau di sekolah saya ya untuk kuota itu saya minta list Mbak yang sudah dapat siapa dan yang belum siapa. Kemudian kita ya namanya operator harus sabar sih ya. Inti operator itu banyak dapat keluhan dari mana saja, betul nggak? Betul banget. Bempernya sekolahan. Betul. Oh ya, dari orang tua, dari siswa, dari guru, dari kepala sekolah, dari dinas. Ya, namanya kita ngurusin data ya pasti banyak sekali yang mengeluh. Iya. Oke lah ya, rahasia umum lah ya. Iya, belum lagi nanti dari dinas minta data apa. Ini juga sama. Wah, jejer-jejer. Tak urutkan ada 5 permintaan. Oke. Seperti kalimat proklamasi yang kalimat terakhir itu. Dalam waktu sesingkat-singkatnya. Gitu. Iya, betul sekali, benar, setuju. Udah datanya banyak, waktunya mepet. Nah, itu yang nikmat sekali jadi operator ya. Nih, buat teman-teman guru yang kebetulan nonton, yang nggak tahu kerjaan operator itu ya seperti ini, teman-teman ya. Luar biasa. Makanya jangan sesekali kalian marahin operator nih, kasihan ya. Mereka harus lembur. Oke, next ke pertanyaan berikutnya yaitu awal tahu Ngapakpedia nih atau channelnya saya nih, kok bisa tahu terus sekarang bisa join ke grup itu gimana awal-awalnya? Aku awal tahu Ngapak itu apa ya? PMP gitu Kayaknya PMP. PMP terus cari linknya iso gabung enggak gitu loh. Iso gabung enggak. Ya udah wes nerjun ngono wae lah pokoknya. Iya. Jadi dari tutorial tentang PMP ya. Ya benar, berarti tahun berapa ya aku lali ya. Tahun berapa itu dirimu? Ya emang Ngapakpedia itu pertama bikin konten itu tentang PMP, Mbak. Kan sebenarnya itu hanya untuk mengingat saya sendiri waktu pertama bikin konten. Mengingat saya, terus sharing juga sesama operator yang baru kayak saya. Saya kan orangnya, maksudnya nanya ke orang lain itu malu. Terus jauh juga dari teman sekolah lain. Jadi dulu saya nyari-nyari tutorial di YouTube. Sekarang saya kembalikan nih, saya yang bikin tutorial buat bantu yang lain gitu. Niatnya seperti itu. Tapi alhamdulillah malah jadi rezeki lain ya. Kita nggak tahu ternyata rezeki seperti ini. Oke. Next ya Mbak ya. Pertanyaan yang mungkin tidak semua orang beruntung ya. Sepertinya Mbak Retno ini dekat dengan orang-orang dinas, terutama orang dinas kabupaten, ya enggak? Karena saya lihat dari chatting, dari info-info yang di-share di grup, apa sih ramuannya kok bisa dekat dengan mereka seperti itu? Kan biasanya orang dinas itu orang sibuk, terus jarang sekali dekat dengan operator-operator seperti kita lah. Tapi ya tidak semua sih, saya yakin tidak semua. Nah, tipsnya atau apa yang Mbak lakukan kok bisa dekat seperti itu? Tipsnya apa ya? Karena begini dari dinas juga mereka memberikan pelayanan terbaik lah. Istilahnya kan seperti itu. Jadi dimana kalau tak lihat selama ini, ketika ada info apapun, ketika ada orang dinas yang menyampaikan apapun, kalaupun memang harus ke dinas, memang ke dinas gitu. Tapi kan selama ini yang tak alami banyak GTK, ketika harus berurusan dengan dinas itu kan mereka sepertinya males, entah takut, entah apa gitu. Nah gitu. Awalnya saya juga gitu. Ke dinas, aku nemuin orang dinas. Aduh, nanti gimana ya? Tapi ya kalau nggak ke sana juga nggak akan selesai pekerjaan ya. Akhirnya ya bismillah. Sok yakin lah istilahnya gitu. Yakin. Pendidikan Surakarta itu personnya
mereka welcome dengan kita semua. Oke, Gitu. oke. Jadi kalaupun tanya, kalau sebelum masa pandemi kan bisa interaksi tatap muka. Betul. Itu juga mereka akan menemui kita dengan welcome banget gitu. Kalaupun sekarang masa pandemi, mereka menyediakan fasilitas dengan email atau apa, dan nanti dari pihak dinas ketika akan memberikan informasi apapun juga disampaikan ke kita. Kalau kita yang sering apa ya istilahnya, kalau ada orang dinas yang menyebut saya ini, kamu itu karena kamu tuh berani nanya, katanya gitu. Berani nanya, berani ngeyel gitu kan. Berani nanya, berani ngeyel, tapi masuk akal gitu. Ngeyelnya nggak asal ngeyel kan gitu. Jadi mereka juga kebetulan mungkin karena saya bawaan lahir kali, bawaan bayi cerewet. Iya, Kak. Itu kan. Ya udah kita Oke. ngobrol apa ketika diskusi lah, istilahnya kita mau diskusi dengan orang dinas, kemudian ada feedback, saling memberikan informasi atau interaksi. Ya kalau buat saya ya akhirnya kan ya seperti ini gitu. Oke. Berarti kan banyak teman-teman operator kadang, aduh nemuin Pak itu ya, aduh gimana ya kan gitu. Ya Jadi banyak itu, terutama operator baru yang kadang mau ke dinas aja takut, bingung ya. Betul. Padahal kalau bingung ya nanya aja, berani aja ya kan. Daripada bingung kita malah nggak melakukan apa-apa, kerjaan nggak selesai-selesai. Ya, tapi semua kembali ke orang dinasnya juga ya. Iya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman tipsnya ya. Harus cerewet katanya. Oke, terima kasih. Itu tips sepertinya ampuh. Nanti saya coba ke dinas cerewet di sana. Yang ada malah diusir kayaknya. Oke, next ke beberapa pertanyaan. Masih ada beberapa pertanyaan, Mbak, sabar ya. Oke. Nih yang paling penting, yang paling banyak dialami oleh operator biasanya, apa sih suka dukanya jadi operator? Ya rata-rata kita tahu ya, terutama saya yang sering baca chat di grup, kok rata-rata mereka mengeluh begitu. Apa sih suka dukanya jadi operator menurut Mbak Retno? Suka dukanya. Iya. Sukanya dulu apa dukanya dulu Ki? Sukanya dulu deh, biar nanti dukanya lebih dramatis gitu. Sukanya dulu, sukanya apa? Oke, sukanya kalau buat saya yang memang bukan orang IT ya background-nya, jadi nambah pengetahuan. Paling enggak apa ya, mudeng lah. Kalaupun nanti dalam prakteknya juga masih meraba-raba istilahnya gitu, paling enggak begini gitu. Kan gitu. Wawasannya juga jadi punya, ya itu yang jelas nambah pengetahuan, nambah saudara, apa ya, ya nambah punya banyak inilah pengetahuan sih. Kalau saya senangnya gitu. Jadi misalnya mau ke Banyumas kemana? Wah, ke Pak Nurul Haji ya. Kemana? Bojonegoro ada Mbak Eka. Ke Toraja ada siapa? Situ Mbak Kak Andah. Mana ke Papua ada Mas Yogi yang gitu kan bisa. Jadi senangnya di situ. Kita meskipun apa ya keliling secara virtual, tapi kan kita jadi punya banyak saudara di mana saja. Katanya kan banyak saudara, banyak panjang umur, silaturahmi. Amin, betul sekali, betul sekali. Sukanya itu sih. Jadi apa ya? Ya itu nambah saudara, nambah pengetahuan, nambah pengalaman, banyak lah. Siap. Nah, dukanya apa nih? Yang paling banyak nih biasanya orang operator kok rata-rata ngeluh gitu. Dukanya itu apa ya? Ketika dari pusat memberikan informasi untuk mengerjakan suatu pekerjaan, deadline-nya itu loh, ya Allah, mepet. Biasanya kan seperti itu. Jadi dan kalaupun mepet, mereka istilahnya apa ya? Sembodo itu apa ya bahasa Indonesianya? Jadi mepet deadline tanggal sekian, maka tanggal sekian dia memang selesai. Ternyata enggak, kita udah nggak tidur 30 jam buat operator itu kurang, ternyata deadline-nya diperpanjang. Nah itu, contohnya itu kan PMP kemarin ya, PMP ya kan, ya PMP jadi begitu. Harus tegas ini ya. Ponsel begitu. Oke, betul. Aplikasi yang nggak
aplikasi sepertinya sudah di launching kan, Oh, jadi yang ada di lapangan itu yang iya betul. gitu kan, mau marah sama siapa kan juga percuma kalaupun marah. Iya, iya, iya. Iya Bisanya sih, hanya itu sih berkeluh yang kesah. paling banyak dialami oleh operator ya. Hmm, Terus ada lagi iya. nggak nih selain masalah itu? Selain tentang aplikasi, tentang ini person. Jadi kita kan istilahnya kan kalau di sini itu ada sebutannya bahwa operator itu apa ya istilahnya motornya sekolahan kan Betul, gitu. saya setuju Eh, kalau seperti itu. tapi dari dalam lembaga sendiri Mm-mm, dan mungkin nggak hanya satu dua ya, banyak ya. mereka hanya menganggap operator apa gitu loh. Jadi mereka Oke. kadang ketika operator meminta data itu juga mereka lambat, minta Mm-mm. kerjasama juga mereka ini kan gaweane deknen, padahal kan kita kan dalam satu lembaga itu kan satu tim, teamwork gitu. Betul, setuju, Kalau setuju. nggak ada kerjasama, yo semua dibebankan ke operator ibarat seperti itu kan juga nggak bisa. Betul, Dan betul. Oke. itu dialami oleh banyak sekolahan. Oke. Iya Dan sih, saya apa juga ya? banyak mengalami yang mengeluh seperti itu. Mereka seolah-olah dibebankan semua administrasi sekolah, terus pokoknya semua Betul. yang hubungannya dengan komputer itu dijatuhkan ke operator karena rata-rata guru maupun kepala sekolah nih ya, terutama nih teman-teman kepala sekolah nih yang merasa menghakimi operator itu selalu tahu tentang kerjaan yang hubungannya dengan komputer itu tidak benar nih ya. Karena masih banyak operator-operator yang butuh panduan, ya nggak Mbak? Setuju nggak tuh? Betul sekali. Iya, Betul. oke. Jadi mereka menganggap bahwa operator maha tahu, padahal ada yang Nah, lebih tahu. iya betul betul. Oke, berarti ada duka yang dari eksternal, ada duka yang dari internal juga ya, Iya. internal sekolah maksudnya ya. Mm-mm. Iya, iya. Kemudian dari guru-gurunya atau ya maaf, misalnya ada apa, wah sudah geger duluan ketika belum apa ya istilahnya belum ini kok ini begini ya kok aku belum ya pasti itu Oh, dialami oleh banyak operator. betul sekali. Oke. Iya. Ya, rata-rata ya saya yakin 90% operator itu mengalami nasib yang sama. Betul. Yakin Hanya sekali. bagaimana menyikapinya ya. Betul, ya intinya kita usahakan ikhlas saja lah ya, sudah jadi resiko kita sebagai operator, sudah siap bekerja, berarti harus siap menanggung resiko kerjaan tersebut, ya enggak? Yes, Ya, so kudu bijak bakal banget. konen. Oke, dua pertanyaan lagi nih kalau enggak nambah ya, dua pertanyaan lagi saja. Eh, tentunya karena tidak ada fasilitas dari pusat ya mengenai aduan atau apapun, harapannya nih, mungkin nanti ada pihak pusat yang melihat video kita misalnya harapannya ya, dan amin ya, semoga mereka mendengar Amin, dan amin ke ya Allah, depan amin. kalau teman-teman operator suka dengan konten-konten seperti ini akan kami lanjutkan. Nah, Oke. apa sih saran atau kritik buat tim pengembang yang hubungannya dengan aplikasi ya, misalnya Dapodik, PMP, dan aplikasi atau web-web yang hubungannya dengan kerjaan operator? Apa tuh saran atau kritik atau apapun yang mau disampaikan buat mereka? Apa ya? Selama ini, pengalaman selama ini dari pusat atau tim pengembang itu seringkali membuat aplikasi itu masih setengah matang, Oke. sudah diluncurkan. Oh iya. Di lapangan kan akhirnya untuk petunjuk teknik pengerjaan dan lain-lain itu masih abu-abu lah istilahnya seperti itu. Betul. Kemudian itu aplikasi yang masih setengah matang itu seringkali sudah belum matang banget sudah diluncurkan, harus sudah dikerjakan, apalagi ditambah dengan deadline waktu yang harus selesai, itu kan Oke. membuat kita sepaneng. Betul. Itu. Oke. Kemudian apa namanya aplikasi itu deadline seringkali juga ketika ada aduan atau keluh kesah pada operator itu melaporkan ke pusat pun seringkali tidak ditanggapi. Saya pernah melaporkan ke mohon maaf ya Pak Menteri Mirsani dan semuanya kalau ada yang melihat. Saya pernah lapor ke ULT itu 2 atau 3 tahun yang lalu tentang NISN. Betul, itu tentang kasusnya NISN, nasional. sampai sekarang
itu tidak ada tanggapan sama sekali. Oh. Telepon nggak bisa, kemudian email juga tidak dibalas. Kan aku bertepuk sebelah tangan jadinya. Aduh, sedih ya. Dan sedih. Sedangkan di satu Oke. sisi kita dituntut ini harus valid, data ini harus benar, Betul. seperti itu. Dan kendala selama ini yang sangat adalah memang mungkin bisa saya sampaikan tentang NISN siswa. Iya. Seringkali satu ganda. Betul. Yang kedua itu milik si anak, tapi ketika akan dilakukan perubahan NISN misalnya, ternyata browsernya terkunci hanya dengan alasan yang disampaikan bahwa itu sudah dimiliki oleh orang lain, gitu. Nah, betul. Semua teman-teman operator pasti berpikir kalau sudah dimiliki orang lain, kenapa dulu muncul itu? Oke. Gitu loh. Betul. Jadi misal itu sudah milik si A, sudah ditulis di ijazah, otomatis kan sudah milik anak itu kan? Betul. Kenapa bisa dimiliki oleh orang lain? Kalaupun dimiliki orang lain, dengan siapa? Itu kita tidak bisa lihat. Kalau yang aplikasi sekarang kan kita nggak bisa lihat. Iya, dan sampai sekarang nggak bisa. Konyol dan sedihnya adalah solusi yang diberikan selama ini, minta aja surat keterangan dari sekolah asal bahwa NISN-nya salah. Aduh, sudah dimiliki orang lain kan rasanya sedih. Jadi ketika saya yakin sekolah yang menulis NISN di ijazah itu kan nggak mungkin asal-asalan. Betul. Dia juga sudah mendapatkan dari data awal ketika mereka mendapatkan NISN tersebut. Jadi ini dialami dan pernah saya itu sampai harus ke Semarang, harus ke provinsi, harus ke nembus sampai ke pusat. Itu hanya karena NISN di mana sekolah asal tidak mau membuatkan surat keterangan atas kesalahan NISN tersebut. Jadi mungkin nggak cuma saya ya yang ngalami banyak semua. Itu. Dan aduan itu sampai sekarang saya nggak ada respon. Mohon maaf. Bapak-bapak yang ada siapa di pusat, tahu mereka menonton langsung direspon nanti ke depannya, Mbak. Nanti langsung saya revisi di kolom komentar nih, sudah direspon sama ULT gitu. Dan sekarang juga begitu. Sampai sekarang kalau ada keluh kesah tentang NISN, hubungi ULT. Aduh. Nah, betul ya, betul sekali. Jadi memang untuk masalah NISN memang sulit ya kita sebagai operator untuk pengaduan, perbaikan dan lain sebagainya memang sangat sulit ya. Saya sampai sekarang juga banyak sekali mendapat pertanyaan terkait NISN, tapi ya seperti itulah, kita hanya bisa menjawab konsultasi dengan dinas gitu. Kalau NISN kemudian akhirnya juga kalau di sini ya pakai surat keterangan dari sekolah asal. Betul. Oke. Ya, itu sedikit keluhan atau kritik dan saran buat tim pengembang dan orang-orang yang di pusat ya. Siapa tahu nonton tuh. Tonton ya, Pak ya. Nih, teman-teman operator juga share nih atau tag nih ke Mendikbud ya biar mereka tahu. Oke. Kemudian yang terakhir yang ingin saya tanyakan. Pesan buat teman-teman operator seluruh Indonesia, apa nih pesannya? Kalau intinya adalah kalau mau jadi operator ya harus seperti apa begitu. Pesan dari Mbak Retno khusus buat teman-teman operator. Oke. Pesannya apa ya? Yang penting kalau sudah diniatkan, diberikan istilahnya amanah untuk menjadi operator, ya dengan bismillah lakukanlah yang terbaik. Maksudnya begitu. Kalaupun mengeluh ya nggak apa-apa lah, memang yang itu kita rasakan semua. Manusiawi. Jadi harus mau belajar. Jangan malas atau malu bertanya. Dan kalaupun ada info apapun, dimanapun itu dipahami dulu, dikerjakan dulu. Kalau sudah mentok baru deh kita diskusikan dengan yang lain. Jadi kebiasaan membaca, memahami instruksi itu harus juga dimiliki oleh operator deh. Dalam arti takon sih, jangan bertanya dulu sebelum kamu paham itu tentang apa sih kan gitu. Ya betul. Udah pokoknya bismillah, tetap semangat. Amin. Inilah
Karena apa ya, kalau kita membandingkan bahwa itu begini betul, ya akhirnya kita sendiri yang akan repot. Betul, oke. Lakukan yang terbaik aja lah, semaksimal yang kita bisa. Oke, mantap. Tuh teman-teman dengerin ya pesan dari Mbak Retno. Lakukan semaksimal mungkin dan jangan lupa berdoa ya. Selalu awali kerjaan kita dengan doa dulu. Begitu ya Mbak Retno ya? Iya, kalaupun misalnya kita mau untuk memberikan informasi. Nah, ini juga mungkin ya saya tambahkan juga. Ketika kita mendapatkan info, kemudian kita akan share ke sivitas yang ada di sekolah kita, harus dengan data dan bukti yang kuat. Jadi jangan misalnya, supaya kita pun operator juga punya pertahanan gitu, punya tameng. Iya, betul. Kan selama ini operator tuh hanya ada diserang, ya torak begini atau bagaimana bagaimana. Dan kita cuman kerja gitu loh. Karena sekalipun kita punya bukti dan punya data pun itu masih salah, apalagi tidak. Jadi persiapkan amunisi sebelum Anda berperang. Betul. Oke. Jadi tidak boleh asal share info ya kalau kita nggak tahu intinya. Oke. Jadi seperti itu. Oke Mbak Retno, untuk podcast kali ini ya, kita ngomongnya podcast lah ya, walaupun secara jarak jauh nih. Terima kasih nih. Terima kasih atas waktunya. Kemudian atas izinnya, terus ya semoga ada teman-teman yang termotivasi nih dari acara kita nih ya. Dan buat teman-teman nih, kalau misalnya mau join seperti ini, tinggalkan saja pesan di kolom komentar ya. Kalau kalian mau ikut Pakpos seperti ini, nanti kedepannya ya insya Allah kalau teman-teman suka acara seperti ini, kita akan lanjutkan ya minimal 1 minggu ada 1 orang lah. Seperti itu ya teman-teman ya. Siapa tahu ya nggak Mbak? Siapa tahu ada orang pusat melihat, Kemdikbud melihat. Oh ya, satu lagi ada pertanyaan ngomong-ngomong Kemdikbud. Kalau diberi kesempatan untuk ngomong ke Kemdikbud, apa yang Mbak Retno mau sampaikan? Mas Menteri, tolong perhatikan operator yang ada di sekolah di seluruh Indonesia. Oke, amin. Iya, jangan hanya gurunya saja. Oke. Mantap. Jangan sampai ku menangis. Jangan sampai drama Indosiar hanya di kaum operator ya. Iya, betul. Karena banyak sekali teman-teman karena banyak sekali teman-teman operator di wilayah kota pun juga mohon maaf untuk income-nya juga nggak sesuai, apalagi yang ada di daerah lain yang daerah masih terpencil atau apa, dan saya memang menjadi tempat curhat beberapa operator yang ada di Indonesia dan sedih. Ya sama, saya pun seperti itu ya Mbak ya. Iya kan, jadi itu rahasia misalnya umum. uang Mas Menteri, uang 300.000 itu zaman sekarang itu kan kecil. Itu udah buat nanggung kuota, nanggung transport, ke dinas untuk segala pengurusan. Ada salah satu operator itu yang bilang ke saya dari Medan. Dia hanya mendapatkan 300.000, kuota dia yang nanggung, jam kerja unlimited, perjalanan ke dinas dia yang nanggung. Dia hanya terima bersih, ibaratnya setiap bulan itu hanya 100.000. Sedih, Mas Menteri. Nih, Bapak Menteri yang terhormat ya, mohon perhatikan kami ya. Minta ya semua operator pasti setuju dengan pendapat kami bahwa kami sepertinya jabatan operator ini bukan jabatan yang sepele, karena kami mengurusi data sekolah, data siswa, data guru, dan jam kerja kami terus terang itu kami lebih banyaknya malam. Betul nggak, Mbak? Yes, betul. Nah, benar. Aplikasi yang dikeluarkan jangan keluar pada jam malam. Tolong. Kami para operator sering ngalong. Betul. Ya, terima kasih. Jadi Batman. Oke, Mbak Retno, terima kasih untuk obrolan kita. Saya rasa kita cukup sampai di sini dulu. Nanti siapa tahu ada tahap kedua dengan Mbak Retno juga ya, atau ada bahasan lagi.
Sebelumnya saya Oke, ucapkan terima insya Allah. kasih sudah bersedia ngobrol, sudah Sama-sama. diizinkan untuk saya upload ke YouTube juga. Oke. Insya Allah kalau ada apa-apa terkait video konten ini biar saya yang menanggung ya Mbak ya. Mbak Retno tenang saja. Insya Allah aman. Oke. Oke teman-teman. Amin. Oke Iya. teman-teman, terima kasih. Terus jangan lupa like video ini, kemudian share ke teman-teman operator kalian. Siapa tahu ada teman-teman operator yang mau mengeluh melalui Ngapakpedia, boleh teman-teman ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Retno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima terima kasih. kasih.